Yang pilih sutradara itu kita sebut koleris. Hasratnya mengatur. Dan ciri khasnya pelaku. Doer, ya, the doer. Ya, kalau ini the thinker. Ya. Nah, ini ya orang koleris, anak koleris itu sejak kecil juga udah ketahuan. Mukanya ngatur. Saya ada sepupu saya ini yang ikut tim virtual hari ini juga hadir, dia Mbak Cening. Dia selalu bilang sama saya, kenapa ya orang-orang kalau lihat saya katanya aku kok kayaknya ngeselin ya kayak saya. Sebetulnya dia nggak apa-apa, cuman memang muka orang koleris ya kerenyit dahinya aja ngatur. Makanya orang-orang menganggap ini jutek banget sih orang ini gitu dari kecil gitu. Ya. Nah, anak saya yang kedua yang begini. Makanya dibilang muka jutek. tapi dia baik banget. Ya. Sepupu saya juga itu baik banget. Cuman dia pun nggak sadar kalau mukanya ngatur. Mimiknya ngatur. Ya. Nah, kemudian ciri khasnya lagi kalau udah agak besaran apa? Emang suka ngatur. Kalau di sekolah dia yang pimpin temennya, dia yang atur. Kalau main petak umpet dia yang langsung bilang, kamu ke sini, kamu yang jaga. Aku yang ngatur. Gitu. Ini anak koleris. Ya. Memang dia calon pemimpin, makanya senang ngatur. Cuma nanti kita akan poles dia sebagai koleris yang nanti koleris tawadu. Koleris bertakwa. Ya. Nah, kekuatan koleris inilah anakku yang kedua, Mas Priyo. Ya, lihat dia mukanya aja udah gini banget. Muka ngatur. Walaupun dia berusaha untuk tersenyum. Tapi ngatur mukanya ya. Masya Allah ya. Bu Isa sengaja pakai contoh-contoh anak Bu Isa karena memang lengkap kami. Alhamdulillah Allah memberikan anak yang lengkap wataknya. Itulah ya mungkin dengan mudah kalau anak-anak bisa kita contohkan dibanding anak orang lain ya. Oke. Nah, apa kekuatan koleris? Cenderung mengejar target. Dari kecil Priyo mengejar target. Ya. Pokoknya kalau main harus menang. Kalau dia nggak menang, dia bisa kerecokin temannya itu, kerecokin kakaknya itu. Ya, apapun permainannya. Target ya. Ya. Iya. Kemudian apa lagi? Senantiasa ingin cepat dalam belajar. Ya. Temennya belum selesai, dia udah selesai. Walaupun tulisannya nggak bisa kebaca. Itu orang koleris. Untung guru-gurunya baik zaman dulu itu. Ya, Rio, ya, ini tulisannya. Memang Pak Guru tahu kamu mau jadi dokter, tapi jangan jadi tulisan dokter dulu, masih kecil. Ya, ini memang begitu. Rio tidak pernah bikin PR di rumah. Dia selalu kerjakan di sekolah saat itu juga. Maka di rumah tinggal main. Padahal PR-nya kan baru besok kan dikumpulin. Hari itu sebelum dia pulang sekolah, dia kerjakan PR-nya. Apa saja tugas. Itu. Sampai sekarang dia begitu. Cuman kadang-kadang ya tulisannya compang-camping. Pokoknya udah selesai. Kemudian nampak mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Ya, dia bisa nanti gurunya yang diajarin. Itu orang koleris. Kenapa? Karena memang dia otaknya speednya cepat, orang-orang koleris ini. Ya, apalagi zaman sekarang, mungkin dia Google duluan itu. Ya, dan dia senang banget berargumentasi. Ya, orang koleris gitu. Ya. Kemudian apalagi sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Loncat ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru misalnya di sekolah ya, butuh pertolongan. Aduh, kapur habis, dia langsung loncat. Anak koleris gitu. Sini Bu, aku yang ambilin. Di koperasi. Wah, lari dia. Belum sempat gurunya bilang iya, lari sudah. Itu anak koleris, apalagi laki-laki. Ya, ini harus paham tentang ini, oke? Kemudian apalagi senang menggunakan caranya sendiri. Diajarin gurunya cara menghitung, dia bilang, enggak, aku mau begini aja caranya. Itu anak koleris. Ya. Dan terimalah ini sebuah kekuatan. Ya. Oke, nah apalagi? Dalam aktivitas sehari-hari, anak ini sangat hebat dalam hal berikut. Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Ya, bahkan temannya diajarin, ya. Kemudian menguasai pelajaran yang memiliki target. Kalau ada pelajaran nggak jelas, dia nggak suka tuh. Dia suka bingung ini, apa sih? Apa maksudnya saya belajar PPKN sih Bu? Untuk apa sih? Nggak jelas. Misalnya gitu ya contohnya ya. Ya. Kemudian apa lagi? Senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Yang memang pelajarannya itu populer dan memang kalau kita pinter di pelajaran itu, ya itu akan mendapat pujian yang bagus gitu. Dia senang yang begitu. Kalau pelajaran yang ya nggak jelas nih Bu,
nggak usah lah. Malah dia nggak mau pelajari ya. Kemudian apa lagi? Menguasai proses belajar yang cepat. Itu orang koleris itu. Speed otaknya cepat itu. Ya, salah atau enggak pokoknya cepat aja dia. Ya, aku bisa. Nah, pas disuruh kerjain salah. Yang penting aku bisa dulu. Nah, itulah koleris. Kemudian menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Karena mau cepat memang. Ya. Makanya kalau dalam kondisi darurat, anak koleris yang kita tanya, harusnya gimana nih? Dia langsung gini. Dibanding watak yang lain. Ya. Kita lewat sini, Bu. Kita lewat sini, Bu. Di situ bahaya, Bu. Lewat sini, Bu. Itu koleris. Ya. Sampai besar pun orang koleris kayak gitu. Dia yang duluan, sigap. Cergep. Katanya teman saya, Mbak Vina, sahabat saya ya. Baik. Kemudian mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat. Dan langsung ditegur orang itu. Misalnya ya anak koleris misalnya melihat ada temennya ya pakai bajunya mungkin kancingnya salah gitu ya, itu langsung dia bilang salah kancingmu ya, jadi mampu dia menilai dengan cepat. Anak melankolis karena pemikir dari jauh itu salah tapi dipikirin banget, itu kan sebetulnya salah, nggak diomongin, tapi koleris dia akan bilang salah tuh. Orang kadang-kadang tersinggung karena dia terlalu cepat menilainya. Ya, nah kelemahannya apa watak koleris? Ya, bersikap seperti bos, dominan, otokratis, tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain yang kerjain. Ya, itu watak koleris. Nah, kemudian apa lagi? Mudah tertekan jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Ya. Pokoknya anakku Mas Priyo ini kalau teman-temannya kalau dia sudah suruh kamu begini caranya. Kalau kamu nanti misalnya memvaksin orang begini caranya dan teman-temannya nggak ngikutin, waduh, langsung tuh tertekan hidupnya tuh, gembos banget. Ya. Kemudian apa lagi? Suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya. Serta membiarkannya yang mendapat nama dia. Jadi istilahnya dia senang nyuruh orang. Apalagi dalam bekerja memang lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat. Jika stres maka akan mengalihkannya dengan kesibukan dan mencari siapa yang salah. Makanya anak-anak koleris kalau dia stres makin senang kerja, termasuk orang-orang koleris dewasa. Ya, padahal dia yang salah, nanti dia ini sih, dia begini, dia sama aku sih, misalnya gitu. Itu ciri khas orang koleris tuh dari kecil begitu. Ya, nah motonya apa? Ini dia sekarang sudah alhamdulillah sudah koas, insya Allah awal tahun depan dokter insya Allah atau mungkin akhir tahun ini dokter. Ya, apa moto dia? Ya, saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Ya, jadi Priyo akan cari cara gurunya ngajarin gini dia cari cara dengan cepat. Ya, kemudian apa lagi? Pelajaran ini tentang apa? Dan apa tujuannya? Itu otaknya orang koleris. Apa tujuannya? Apa maksud saya belajar gini? Apa keuntungannya? Apa benefitnya? Itu tadi. Kalau melankolis, kenapa? Mengapa? Kalau plekmatis, bagaimana? Nah ini. Ya, itu tuntunan dari otaknya yang Allah desain sedemikian rupa memang. Ya. Kemudian apa lagi? Langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Tadi malam aja rapat sama Mas Priyo. Mas Priyo lagi Semarang. Saya rapat ya. Ibu, nanti aku yang ngatur, Bu. Nanti aku. Nah, itu gayanya dia ya. Karena ibunya udah paham, tante-tantenya juga udah paham, pamannya juga udah paham, udah senyum-senyum aja kita. Kemudian apa lagi? Saya ingin membantu mengajar Bapak dan Ibu guru. Jadi orang koleris ini, waktu dia mengajar, itulah dia belajar. Ya? Karena memang belajar yang baik adalah mengajar. Kan gitu. Nah, kemudian tips untuk orang tua, untuk anak koleris. Ya, ini Bu Isa waktu Mas Priyo masih kecil. Ya. Nah, ajari bersabar. Sekarang juga, sabar ya nak, tunggu ya 5 menit lagi ya, tunggu. Sekarang juga, tunggu 5 menit, ayo hitung 1 sampai 65 kali. Biasanya begitu saya ajarin ya. Kemudian apa lagi? Ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Ya, ini kita ajarin. Ya. Kemudian ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Ya, sudah Bu, aku udah selesai PR-nya. Oh gitu, alhamdulillah, puji dulu ya. Hebat. Ya, sini coba Ibu lihat. Oh, wah keren. Oh, sedikit lagi nak. Ini dikit lagi. Betulin dikit ya. Nanti takutnya gurunya, khawatirnya guru nggak ngerti. Nanti malah nilainya 0. Padahal udah benar ini nak. Nah itu. Ya. Kemudian apa lagi? Beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Itu tadi saya bilang,
bagus nak, alhamdulillah, masya Allah, udah PR-nya udah selesai, keren, mantep. Nah gitu, ya. Puji dia punya kinerja, bukan gantengnya. Wah, Mas Priyo ganteng, orang koleris nggak suka, apaan sih? Gitu. Anak artis, anak sanglis suka misalnya. Tapi, wis, Mas Priyo keren banget desainnya, hebat desainnya, itu yang dia suka, misalnya gitu, ya. Nah. Itu tadi koleris, hasad mengatur dan memang pekerja. Anak saya dari semuanya itu kalau bangun tidur loncat langsung mengerjakan sesuatu. Ya, itu adalah Priyo. Priyo lah yang bangun subuh itu tepat waktu dan langsung sholat dibanding yang lainnya.